Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Amin. Oke, sebelum masuk pada pertemuan yang ketiga di minggu ini, mari kita awali pertemuan hari ini dengan berdoa untuk keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, baiklah. Di pertemuan yang sebelumnya, teman-teman sudah melihat dari video sebelumnya bahwa kita mengenal tentang apa itu definisi statistik, kemudian statistika, elemen-elemen terpenting di statistik itu apa saja, kemudian bagaimana teknik pengambilan data. Oke, kita review dulu ya dari tugas teman-teman minggu lalu dan apa yang sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya. Nah, di pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa konsep statistika di sini meliputi apa saja ya. Statistika itu apa sebenarnya? Teman-teman sudah merangkum, sudah membuat resumnya. Maka statistika ini adalah kegiatan yang intinya adalah mengumpulkan data, kemudian menyusun data, menyajikan, menganalisis data dengan metode tertentu, dan menginterpretasikan hasil analisis. Ya. Nah, di dalam statistika sendiri itu ada dua hal ya di sini, yaitu statistik deskriptif jenisnya dan juga statistik inferensia. Nah, di sini kita ketika mempunyai permasalahan ya sesuaikan jenis mana yang paling tepat, apakah statistik deskriptif atau yang inferensi, yang mana inti dari statistik deskriptif gunanya untuk apa? Dia berkenaan dengan pengumpulan, pengolahan, penyajian, yang mana data di sini untuk memberikan informasi tanpa pengambilan keputusan. Tanpa pengambilan kesimpulan ya. Karena di tahapannya kan ada keputusan, kemudian kesimpulan yang terakhir. Kemudian statistik inferensi, perbedaannya apa dengan yang deskriptif? Yaitu data yang kita punya dikumpulkan, kemudian ada beberapa tahapan atau metode statistik untuk menganalisanya, kemudian diinterpretasikan. Kemudian yang terakhir adalah diambil kesimpulannya. Itu kalau perbedaan antara statistika deskriptif dan inferensia. Gitu. Ini kita review sedikit ya. Kemudian metode-metode di statistik di sini ya, metode ilmiah, di mana secara definisi adalah salah satu cara mencari kebenaran yang bila ditinjau dari segi penerapannya, resiko untuk keliru itu paling kecil. Itu metode definisi dari metode ilmiah. Ya, langkah-langkahnya tertampil di sini ya di layar teman-teman masing-masing untuk merumuskan masalah, kemudian melakukan studi literatur, membuat dugaan-dugaan atau hipotesa atau asumsi ya di sini ya. Kemudian mengumpulkan, mengolah data, menguji hipotesa atau menjawab pertanyaan, dan yang terakhir adalah mengambil kesimpulannya. Nah, peran statistik kelihatan di sini ya. Ada instrumen, kemudian kita mengambil sampel, mempersiapkan instrumennya, kemudian mengambil sampel, kemudian melihat sifat dari data yang kita punya, menentukan variabel-variabelnya, kemudian memilih metode analisis yang tepat. Gitu. Itu peran dari statistika. Nah, sudah teman-teman kemarin pelajari juga ya di sini. Data adalah kumpulan datum yang berisikan informasi atau fakta-fakta yang terdiri atas dua jenis, yaitu kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif sifatnya di sini adalah yang bentuknya bukan angka. Ya, dia menunjukkan sifat atau karakter dari suatu data. Sedangkan data kuantitatif menunjukkan bentuknya adalah angka, how much, how many, itu adalah data yang kuantitatif. Bisa diperhatikan contohnya, kemarin teman-teman juga sudah membuat beberapa sampel contoh ya. Nah, untuk data menurut skala pengukurannya, kalau berdasarkan jenisnya kan ada kualitatif dan kuantitatif. Data menurut skala pengukuran di sini ada 4 jenis, yaitu nominal, ordinal, interval, dan rasio. Yang masing-masing kita kelompokkan. Yang kualitatif itu adalah nominal, ordinal, itu masuk pada jenis yang kualitatif, sedangkan yang interval dan rasio masuk pada jenis yang kuantitatif. Gitu. Nah, bisa dilihat sendiri ya untuk yang jenis-jenis tadi cirinya bagaimana. Oke. Nah, kemudian kalau kita memperhatikan tadi ada dua jenis statistik deskriptif dengan statistika inferensia.
Mungkin pertama bedanya ada di mana ya Bu? Kapan kita menggunakan hard disk deskriptif, kapan kita menggunakan hard disk inferensial begitu. Jadi ketika kita mempunyai suatu data yang mana nanti datanya itu harapannya untuk menunjukkan secara deskriptif, secara deskriptif itu misalkan menunjukkan ada rata-rata, mean, median, modus dan seterusnya, itu bisa dikatakan kita memilih yang statistik deskriptif karena tidak mengharapkan adanya suatu kesimpulan ya. Sedangkan yang inferensial di sini adalah metode penarikan kesimpulan tentang suatu parameter populasi dengan menggunakan statistik sampel ya. Jadi kita mengambil kesimpulannya itu diambil dari sampel yang mencirikan ciri populasi. Misalkan nih suatu pernyataan merokok meningkatkan risiko sebesar 7 kali untuk mengalami PCK di sini. Ini sebagai contoh yang pertama. Atau pemberian metilprednisolon menurunkan kematian pasien dengan tetanus sebesar 20%. Ini kan suatu pernyataan yang perlu kita buktikan apakah betul bahwa merokok ini meningkatkan risiko sebesar 7 kali. Nah, ini bukti dari mana? Dari data-data yang kita olah sampai ada suatu kesimpulan yang sudah kita dapatkan dari data yang diolah tadi gitu. Nah, kemudian dalam statistik inferensi yang terpenting di sini kan ajarkan suatu metode pengambilan kesimpulan ya tentang parameter populasi, maka yang perlu teman-teman perhatikan itu ada yang pertama uji hipotesis, dan yang kedua adalah estimasi atau penaksiran ya. Uji hipotesis di sini tujuannya untuk apa? Bahwa uji hipotesis menguji signifikansi statistik tentang benda atau hubungan atau pengaruh variabel. Itu uji hipotesis. Kemudian estimasi atau penaksiran di sini adalah menaksir besarnya hubungan antara variabel. Seperti itu. Ya, ini adalah dua hal terpenting di metode statistik inferensial. Nah, kalau dia bertanya-tanya, uji hipotesis itu yang seperti apa, Bu? Sebagai contohnya yang mudahnya ya, apakah pemberian probiotik ini mempercepat episode diare pada balita dengan signifikan secara statistik? Kalau teman memperhatikan anak-anak yang terjangkit diare itu diberikan obat atau diberikan apakah sesuai dengan arahan dokter. Nah, probiotik ini termasuk obat atau bukan? Apakah dia aman dikonsumsi secara kontinu seperti itu ketika diare? Nah, di sini ada pertanyaan yang muncul dari para orang tua si balita ini ya. Apakah pemberian probiotik ini mempercepat kesembuhan dari balita yang terjangkit diare secara signifikan? Ini bukti dari mana? Kan masih hipotesa ya. Oh iya, mempercepat. Oh, ternyata tidak ada pengaruhnya. Nah, itu kan perlu dibuktikan ya. Ini namanya adalah hipotesa atau dugaan awal. Kemudian, apakah penggunaan telepon seluler lebih dari 10 tahun ya di sini berhubungan dengan peningkatan risiko neuroma otak dengan signifikan secara statistik? Karena mungkin teman-teman pernah ya melihat atau membaca artikel terkait penggunaan dampak dari handphone di sini atau telepon seluler yang secara kontinu kita gunakan secara dalam jangka waktu yang panjang, itu apakah berpengaruh terhadap kinerja otak kita seperti itu. Nah, ini juga asumsi kan yang mana mungkin dalam jangka waktu 10 tahun dilakukan riset untuk membuktikan ternyata ada pengaruhnya atau tidak ada pengaruhnya, itu ditunjukkan atau dibuktikan dari data yang kita kumpulkan selama lebih dari 10 tahun di sini sebagai penelitinya. Nah, sedangkan estimasi perbedaannya dengan uji hipotesa. Jadi kalau uji hipotesis itu adalah menjawab adanya hubungan, ada bedanya atau tidak, seperti itu. Sedangkan estimasi atau penaksiran ini untuk menunjukkan seberapa besar. Seberapa besar apanya? Bedanya atau seberapa besar pola hubungannya, keeratan hubungan dari variabel yang kita gunakan. Misal berapa hari lebih pendek episode diare pada balita yang diberi probiotik. Misalkan kita melakukan penelitian balita yang diare sama-sama ditinjau ya atau diobservasi yang kelompok pertama tidak menggunakan probiotik, kelompok kedua menggunakan probiotik, mana yang lebih cepat episode diarenya. Nah, itu kan kita melihat perbedaannya. Kemudian berapa besar peningkatan risiko neuroma otak
pada pengguna telepon seluler yang lebih dari 10 tahun. Nah, ini juga bisa kita analisa antara yang secara kontinu lebih dari 10 tahun menggunakan telepon seluler dengan yang tidak. Kita membandingkan perbedaannya. Atau juga di sini estimasi contoh yang ketiga, pada usia 35 tahun, berapa peluang atau probabilitas perokok untuk bisa melangsungkan hidup sampai usia 70 tahun. Nah, ini kan juga kita mengestimasi atau meramalkan, ini ya, meramalkan bahwa si perokok aktif, di sini kita bicarakan perokok aktif ya. Perokok aktif ini untuk bisa hidup sampai usia 70 tahun, nah berapa nih kemungkinannya atau berapa peluang hidupnya. Ini adalah salah satu contoh perbedaan uji hipotesa dengan estimasi. Nah, di tahapan pengolahan data, kemarin teman-teman sudah pengolahan data yang diolah, dikumpulkan, ini diolah. Nah, yang terpenting pada pengolahan data, kita harus tahu dulu ada beberapa elemen terpenting, yaitu parameter yang pertama. Parameter di sini disebutkan parameter itu apa? Di sini ada parameter adalah sifat dari populasi atau dia suatu label yang mencirikan populasi, ukuran dari populasi di sini parameter ya. Nah, berdasarkan parameter yang ada, statistik dibagi dua juga, yaitu statistik parametrik dan non parametrik. Cirinya ada di mana? Yang dia perlu digarisbawahi perbedaan statistik parametrik dan non parametrik adalah pada sifat kenormalan datanya. Maksudnya apa ya? Kalau statistik parametrik, dia berhubungan dengan invariant statistik yang membahas parameter-parameter populasi, yang mana data tersebut mendekati normal atau dia mencirikan datanya itu berdistribusi normal. Data yang baik sebenarnya data yang berdistribusi normal. Kemudian yang non-parametrik bagaimana? Dia adalah suatu invariant statistik yang membahas parameter populasi, yang mana jenis datanya meliputi nominal atau rasio, nominal atau ordinal. Kemudian distribusi dari data yang kita punya di sini adalah tidak diketahui atau tidak normal. Jadi yang perlu digarisbawahi dari kedua cirinya utamanya adalah jenis datanya yang pertama, kemudian adalah sifat kenormalannya. Kalau yang datanya mencirikan distribusi normal, maka dia masuk kategori yang statistik parametrik. Sedangkan yang tidak normal atau belum diketahui, maka dia masuk pada kategori statistik non-parametrik. Begitu ya. Oke. Yang kedua adalah jumlah variabelnya. Yang perlu diperhatikan juga jumlah variabel. Ada univariat, bivariat, dan multivariat. Perbedaannya di mana? Di sini kalau kita kan jumlah ya, menunjukkan jumlah variabel. Variabel kan yang menunjukkan ciri dari data tersebut, yang menjadi perhatian yang mau dianalisa apanya di sini, karena analisis univariat di sini adalah hanya ada satu pengukuran atau variabel untuk n sampel atau beberapa variabel, tetapi masing-masing variabel dianalisis sendiri-sendiri. Tidak memperhatikan apakah X1 berhubungan dengan X2 atau dengan X yang lain. Seperti tadi, hanya ada satu variabel untuk n sampel. Sedangkan bivariat di sini berarti kan dua ya, ada dua variabel untuk n sampel. Misalkan contohnya adalah korelasi antara motivasi dengan pencapaian akademik. Korelasi itu kan hubungan. Ada enggak kira-kira hubungan antara motivasi belajar siswa dengan capaian prestasi akademiknya gitu. Itu kan melihat ada dua variabel yang jadi perhatian di sini, yaitu variabel motivasi belajar dan yang kedua adalah variabel capaian akademik, prestasi akademik. Kemudian yang jenis ketiga, kategori ketiga adalah analisis multivariat. Multi kan berarti banyak, dua atau lebih. Di sini ya bisa masuk dua atau lebih variabel untuk n sampel, di mana analisis antar variabel dilakukan bersamaan. Misal, sebagai contoh, di sini tertulis ya, pengaruh motivasi terhadap pencapaian akademik yang dipengaruhi oleh faktor latar belakang pendidikan orang tua, faktor sosial ekonomi, dan faktor sekolah. Ini kan ada banyak variabel, begitu. Jadi sudah kelihatan bedanya ya, univariat, bivariat, dan multivariat. Karena nanti kan jenis uji statistiknya juga beda-beda gitu. Nah,
Untuk uji statistik, setelah kita tahu parameter, kemudian jumlah variabel, yang berikutnya yang terpenting adalah uji statistik di sini. Nah, uji statistik dia adalah suatu prosedur formal untuk menguji secara kuantitatif kesesuaian antara hasil pengamatan data dan hipotesis. Nah, di sini ada dua kriteria, menolak hipotesa 0 atau menerima atau mendukung hipotesis 0. H0 dan H1 disebutkan. H0 itu adalah hipotesis 0-nya, H1 adalah versus dari H0. Nah, jenis statistik kan ada dua tadi ya, parametrik dan non-parametrik. Kalau yang parametrik datanya berdistribusi normal, non-parametrik yang tidak diketahui atau tidak berdistribusi normal. Jadi yang terpenting adalah kita tahu dulu hipotesis awalnya. Karena itu digunakan untuk menarik kesimpulannya. Kita punya asumsi awalnya, dugaan awalnya itu seperti apa. Nah, ini ada dua, H0 dan H1. Ada yang menyebutkan, menotasikan H0 dengan HA. Itu sama ya. Yang mana H0 di sini atau hipotesis 0 kondisi di mana dia adalah netral, normal, atau homogen di sini. Misalkan tidak ada pengaruh, tidak ada perbedaan. Nah, itu masuk pada hipotesis 0. Versusnya berarti ada perbedaan atau ada pengaruh dari variabel satu dengan variabel yang lain, itu masuk pada H1 atau HA. Gitu. Nah, ini kalau dari diperhatikan ya gambar di bawah ini ya. Ini kan ada suatu kurva melengkung ya, yang mana sebenarnya dia adalah menunjukkan suatu data yang mana kalau digambarkan itu seperti bentuk lonceng terbalik ya kan. Kalau kita lihat dia itu simetris, ketika titik ekor yang paling kiri dengan yang kanan ketika kita gabungkan itu bertemu, maka dia dikatakan sebagai simetris. Nah, itu yang disebut sebagai data yang berdistribusi normal. Nah, ketika hasil perhitungannya dari uji statistiknya itu nilai-nilai, katakanlah ini sebagai contoh adalah uji T ya, ini nilai T-nya, T-testnya, uji T-nya di sini, maka kesimpulannya adalah menerima H0 atau accept hipotesis 0. Sedangkan nilai-nilai T hitungnya di sebelah kiri ini ya kan ada batasnya sebenarnya. Nanti saya jelaskan ini batasnya itu apa seperti itu. Kenapa kok bisa ini daerah yang menolak, ini daerah yang menerima, itu nanti ada penjelasannya. Ya. Nah, yang perlu kita ketahui adalah di dalam statistik ada batas toleransi penerimaan kesalahan. Jadi kita ketika menerima error ya dari perhitungan ataupun data itu yang sering digunakan adalah standarnya 1% atau 5%. Jadi data yang bisa kita tolerir kesalahannya itu maksimal adalah 5%. Jadi kalau lebih dari 5% itu perlu dipertanyakan datanya apakah baik atau tidak gitu. Nah, ini ya untuk statistik parametrik ya, pengujian hipotesis dan estimasinya itu menggunakan parameter mean dan asumsi normalitas distribusi frekuensi. Yang contohnya itu ada uji T, uji F atau analysis of variance, ANOVA. Sedangkan yang non-parametrik sebagai contoh itu adalah ada uji chi-square, chi kuadrat, kemudian Mann-Whitney, Wilcoxon, Kruskal-Wallis, dan sebagainya. Itu hanya contoh-contohnya. Yang terpenting adalah pada syarat yang pertama dulu, penentuannya adalah normal atau tidak data yang kita gunakan. Begitu. Nah, ini untuk penyajian datanya, kemarin sudah disampaikan juga lewat tabel ataupun grafik. Nah, dalam menyajikan data, khususnya pada tabel, ini teman-teman juga perlu memperhatikan informasi secara rinci yang terdiri atas baris dan kolom. Nah, yang tertampil di layar teman-teman, ini kan contoh satu tentang tabel silang yang mana membahas atau ingin mengetahui jumlahan pendapat tentang sertifikasi. Itu misalkan yang dilihat sampelnya itu berdasar perbedaan wilayahnya ada Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, NTT, dan Papua. Nah, nanti kan masing-masing dikelompokkan yang respondennya menjawab sangat perlu di wilayah Jawa Barat berapa orang,
perlu berapa orang atau berapa sampel dan seterusnya, kemudian dijumlahkan di sini. Ini jumlah keseluruhan dari responden di Jawa Barat. Sedangkan di sini jumlah ke bawah ya, yang kolom, jumlahan kolom menunjukkan jumlahan pendapat. Responden yang menjawab sangat perlu totalnya ada berapa dari kelima wilayah. Ini ya, dikelompok-kelompokkan. Jadi yang kolom pertama itu adalah label, kemudian kolom kedua dan seterusnya frekuensi atau label, kemudian baris itu menunjukkan atau berisikan data berdasarkan kolomnya. Itu ya untuk membuat tabel. Nah, tabel tabulasi silang itu kan ada tabel satu arah, tabel dua arah dan seterusnya. Ada macam-macamnya juga. Nah, kemudian grafik di sini. Bentuk penyajian data yang kedua selain tabel juga bisa menggunakan grafik. Grafik itu bisa grafik batang, kemudian ada grafik garis, OGIF, ada scatter plot, kemudian ada grafik lingkaran pie chart, grafik interaksi atau interaktif di sini, grafik batang atau bar gitu. Nah, ini syaratnya apa? Pemilihan sumbu, yaitu sumbu tegak dan sumbu datar, kecuali grafik lingkaran. Ya, grafik lingkaran kan menunjukkan jumlahan tapi dalam bentuk prosentase. Kemudian penetapan skala, skalanya skala biasa atau skala logaritma atau skala yang lain. Dan yang ketiga adalah ukuran grafik. Tidak terlalu besar, tinggi, atau juga tidak terlalu pendek. Itu juga perlu diperhatikan. Nah, ini sebagai contohnya grafik batang, kemudian grafik garis, grafik lingkaran, dan grafik interaksi. Nah, kalau pertanyaan gini, kalau misalkan data yang kita punya adalah data tunggal, katakan ada 10 sampel. 10 sampel ini kita ambil data apa? Misalkan data berat badan. Setiap orang dikumpulkan data berat badannya, kemudian dicari rata-ratanya, berapa rata-rata berat badan dari 10 orang atau 10 sampel tersebut. Itu masih bisa terjangkau oleh perhitungan manual. Jadi kita tinggal jumlahkan data pertama sampai data ke-10 dibagi 10. Ya. Nah, di sini untuk frekuensi, di sini maksudnya untuk apa? Misalkan datanya yang digunakan banyak, di sini kita bisa mengelompokkan tiap kelompok atau klasifikasi yang nantinya akan ditunjukkan jumlahannya atau frekuensinya. Misal kelompok 1, di frekuensinya adalah F1, kelompok 2 adalah F2, sampai kelompok ke K adalah FK. Yang mana N atau jumlah sampelnya adalah jumlahan dari FI, di mana I-nya adalah 1 sampai K. Contoh nih, misalkan dalam suatu instansi yang pegawainya atau di sini yang bekerja di instansi tersebut dengan pendidikan lulusannya adalah S1 itu sebanyak berapa orang? Menunjukkan 62 orang. Yang S2 berapa? 19 dan yang S3 adalah jumlahannya adalah 9. Sehingga total pegawai di instansi tersebut adalah 90 orang yang terdiri atas berbeda-beda ya jenjang pendidikannya. Begitu. Nah, kemudian kalau secara notasi matematikanya bahwa N itu seperti ini ya, jumlahan atau sigma Fi yang mana I itu dari 1 sampai K. Kalau kita jabarkan adalah frekuensi kelompok 1 ditambah frekuensi kelompok 2 ditambah sampai frekuensi kelompok ke K. Itu definisi dari frekuensi. Nah, hubungannya apa? Kenapa kita perlu membuat atau mendeskripsikan frekuensi tiap kelompok? Karena ketika kita berhubungan dengan data itu kan tidak melulu dengan data yang tunggal, data yang jumlahannya sedikit gitu ya. Kalau ini di sini contohnya adalah datanya sebanyak berapa ini? 15 ya. Nah, di sini ada kelompok usia, ada 15 kelompok usia yang masing-masing kelompok usia ini sudah menunjukkan jumlahannya. Misal dari suatu sampel yang teman-teman gunakan di sini, itu usia 20 ada 5 orang. Usia 21 ada 6 orang, sampai yang terakhir yang paling usianya adalah yang paling tua di sini ya. Usia 35 dengan frekuensi jumlahannya adalah 1. Nah, bagaimana kita membuat tabel yang lebih
mudah dipahami oleh sebagai yang pembacanya ya. Bagi kita nanti kalau misalkan mempunyai data itu dibuat seinformatif mungkin, itu bagaimana caranya. Nah, di sini akan saya jelaskan. Oke, coba diperhatikan dulu ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Di sini kita akan membentuk tabel distribusi frekuensi. Kalau teman-teman perhatikan apa sih yang disebut sebagai tabel distribusi frekuensi. Jadi misalkan yang teman-teman perhatikan di layar masing-masing itu kan ada tabel di kolom 1 adalah kelompok usia, di kolom kedua adalah frekuensi. Bedakan dengan yang tabel yang paling ini kanan ya. Nah, usianya kan telah dikelompokkan sendiri-sendiri nih. Tidak dikelompokkan ada range atau intervalnya. Jadi dalam membentuk tabel distribusi frekuensi kita harus tahu dulu definisi dari tabel distribusi frekuensi, yang mana tabel distribusi frekuensi adalah merupakan suatu pengelompokan atau penyusunan data menjadi tabulasi data yang memakai kelas-kelas data dan dikaitkan dengan masing-masing frekuensinya. Itu disebut sebagai tabel distribusi frekuensi. Nah, di sini ada tahapan-tahapannya dalam membuat tabel distribusi frekuensi, yaitu yang pertama adalah kita harus tahu dulu jumlah sampelnya itu ada berapa. Nah, kalau dari contohnya di sini itu ada 85 sampel dengan nilai atau usia yang terendah adalah 20, usia yang tertinggi atau maksimumnya adalah 35. Jadi langkah pertama adalah menentukan nilai maksimum dan minimum dari data yang kita punya. Lalu dicari selisihnya yang dinotasikan sebagai range atau R besar notasinya. Nah, di sini tertulis bahwa R adalah 35 dikurangi dengan 20 sebesar 15. Langkah kedua adalah menentukan banyak kelas dengan rumus K adalah 1 ditambah 3,3 log N, di mana N-nya adalah jumlah data. Kalau 85 berarti log 85. Tinggal dikalkulasikan tuh ya. Nah, di sini mendapatkan nilainya adalah 7. Nah, 7 di sini tidak mutlak harus 7 kelas ya, disesuaikan dengan data yang kita punya. Bisa nanti kelasnya dapat tentukan kira-kira kurang dari 7 kah, atau sama dengan 7, atau lebih dari 7. Jadi berdasarkan aturan Stargate, namanya aturan Stargate adalah harusnya 7 kelas, tapi kita sesuaikan dengan data yang kita punya nanti. Kemudian yang ketiga adalah menentukan lebar kelas atau panjang kelas atau yang disebut sebagai interval, notasinya adalah I. I diperoleh dari mana? R dibagi K. R-nya adalah sebaran atau range, K-nya adalah banyak kelas. Jadi 15 dibagi 7, temunya adalah 2. Oh ya, yang di poin kedua tadi sebelum saya lupa, ini kan dapatnya 7. Jadi berlaku pembulatan ya, sifat pembulatan. Kalau dia desimalnya lebih dari 0,5 maka dibulan ke atas, jika kurang dari 0,5 pembulatannya ke bawah. Nah, kemudian setelah kita punya R, setelah punya K dan juga I, maka kita bisa membentuk tabel distribusi frekuensinya, di mana kelompok usia yang pertama itu mewakili nilai yang terendahnya, yaitu kan 20, dengan intervalnya adalah 2, berarti 20 sampai 21. Selisih dengan kelas yang setelahnya, yaitu kelas kedua, batas bawah kelas pertama, ketika kita selisihkan dengan batas bawah kelas kedua, itu juga I-nya adalah 2, selisihnya 2. Ya, itu yang disebut sebagai intervalnya. Nah, di sini terbentuk berapa kelas? Misalkan kita tepat membentuk 7 kelas, maka hanya sampai di kelas ke 32 sampai 33. Nilai maksimumnya kan belum masuk ya, belum masuk ke dalam tabel distribusi, maka kita tambahkan satu kelas lagi, yaitu 34 sampai 35. Perlu diperhatikan juga I-nya ya, harus sesuai. Itu dalam tahapan membentuk tabel distribusi frekuensinya. Nah, setelah kita dapatkan tabel distribusi frekuensinya, dicek nih frekuensinya di kelas pertama, 20 sampai 21. Nah, berarti kan kita menjumlahkan frekuensi dari tiap kategori usia, yaitu 5 ditambah 6, ini 11. 22 dan 23 masuk ke kelas yang kedua, berarti ada 17 dan seterusnya. Kita jumlahkan secara kumulatifnya ya. Lalu setelah terbentuk tabel, maka di sini
Bisa salah satunya adalah menggunakan grafik poligon juga bisa. Ya. Yaitu ini salah satu contoh penyajian data menggunakan tabel dan juga grafik. Saya membentuk grafik sendiri ya. Nanti di variabel X-nya adalah usia, variabel Y-nya adalah frekuensinya. Skalanya harus diperhatikan skalanya. Nah, nanti yang latihan yang pertama ini untuk latihan teman-teman membuat grafik histogramnya. Untuk membentuk grafik histogramnya, batas bawah setiap kelas itu dikurangi dengan 0,5, batas atasnya ditambahkan dengan 0,5. Maka nilai nyatanya di sini ya dimulai dari 19,5 sampai 21,5 karena batas bawah dikurangi 0,5, batas atasnya ditambah 0,5. Latihan pertama teman-teman membuat grafik histogramnya dulu seperti apa. Nanti silahkan di-share di grup WA untuk hasil histogramnya ya. Ya, individu. Nanti silahkan di-share di grup WA untuk hasil histogram teman-teman seperti apa. Oke, itu ya untuk latihannya. Nah, kemudian latihan yang kedua adalah dari contoh yang tadi teman-teman sudah dapatkan penjelasannya. Di sini ada kumpulan data sejumlah 60 sampel lalat. Ya, di sini ada 60 sampel lalat yang telah disemprot dengan bahan kimia baru dalam suatu percobaan di laboratorium. Nah, yang diperhatikan ini data apa? Adalah data daya tahan hidupnya sampai ya di sini ya, sampai dia meninggal ya, 1/10 menit terdekat sampai dia itu meninggal ya, mati ya kalau lalat ya. Jadi di sini kalau ada lalat disemprot dengan bahan kimia baru, misalkan nih kayak brand-brand tertentu untuk pembasmi serangga gitu kan, itu kan perlu diuji cobakan dulu. Nah, misalkan diuji cobakan 60 lalat. Di sini ada kumpulan daya tahan hidupnya sampai 1/10 menit terdekat sebelum dia mati. Nah, ini adalah waktu pengukurannya. Nah, coba teman-teman buat dalam tabel distribusi frekuensinya. Yang pertama, tentukan nilai maksimumnya berapa dari data, kemudian nilai minimumnya, tentukan range-nya, lanjut tentukan banyak kelas dan intervalnya. Bentuk tabel frekuensinya. Nah, di sini ada instruksinya ya, berisi interval, batas kelas, nilai tengah, frekuensi, kemudian frekuensi dalam bentuk prosentase. Lanjut, buatlah distribusi frekuensi kumulatif lebih dari dan kurang dari. Dan yang ketiga adalah membuat histogram, poligon frekuensi, dan pie chart. Untuk contoh yang distribusi frekuensi kumulatif nanti saya tunjukkan di grup WA boleh ya. Nah, agar teman-teman tahu bagaimana cara membentuk yang frekuensi kumulatifnya. Begitu, silahkan dicoba dulu. Butuh beberapa menit ini ya. Nanti silahkan yang sudah selesai jawabannya di-share di grup WA. Begitu. Kalau ada pertanyaan terkait latihan hari ini, silahkan teman-teman sampaikan di grup WA. Terima kasih. Nanti saya lanjutkan lagi ke bahasan yang setelah tabel distribusi frekuensi.